Mulai kisahnya dari sini. Bilal bin Rabah lahir di daerah yang bernama As-Sahah, yaitu suatu tempat di sekitar kota Madinah. Beliau diperkirakan lahir pada tahun 578 Masehi, atau tepatnya sekitar 43 tahun sebelum hijrah. Ayahnya bernama Rabah, sedangkan ibunya bernama Hamamah, yaitu seorang budak wanita berkulit hitam milik Umayyah bin Khalaf dari Bani Jumuh. Nah, karena kulit ibunya yang hitam, sebagian orang sering memanggil Bilal dengan sebutan Ibnu Sauda, yang berarti putra dari wanita hitam. Dari segi fisik, Bilal digambarkan sebagai laki-laki yang berkulit hitam, badannya tinggi kurus, rambutnya lebat, dan jambangnya tipis. Sejak kecil, Bilal dibesarkan oleh kedua orang tuanya di Mekah. Namun setelah sang ayah meninggal, Bilal pun diwariskan kepada Umayyah bin Khalaf, yaitu tuan dari ibunya tadi. Nah, saat menjadi budak, Bilal sering mendengar berita tentang Nabi Muhammad yang mulai menyerukan Islam kepada penduduk Mekah. Ada yang percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi, tapi nggak sedikit juga yang menentangnya. Di tengah hiruk-pikuk itu, Bilal merasa ada sesuatu yang berbeda dengan ajaran Islam. Akhirnya, dia pun memutuskan untuk langsung bertemu dengan Nabi Muhammad. Setelah bertemu dengan Nabi, Bilal pun mengucapkan 2 kalimat syahadat dan resmi memeluk Islam. Ternyata, kabar masuk Islamnya Bilal langsung tersebar ke seluruh penjuru Mekah. Nggak butuh waktu lama, berita itu pun akhirnya sampai ke telinga tuannya, yaitu Umayyah bin Khalaf. Mendengar berita itu, Umayyah langsung marah besar. Dia pun mulai menyiksa Bilal dengan siksaan yang sangat mengerikan. Bilal diikat, diarak keliling Mekah, dijemur berhari-hari di atas gurun pasir yang panas. Perutnya ditindih dengan batu besar, bahkan lehernya diikat dengan tali, lalu diseret di antara perbukitan Mekah. Semua siksaan itu dilakukan oleh Umayyah agar Bilal mau meninggalkan Islam. Tapi apa yang terjadi? Sekuat apapun mereka menyiksa Bilal, iman Bilal jauh lebih kuat dari siksaan yang mereka lontarkan. Di tengah penderitaan yang luar biasa itu, Bilal cuma mengucapkan satu kata, Ahad, Ahad, Allah itu Esa, Allah itu Esa. Mendengar ucapan itu, makin naik darahlah si Umayyah. Dia langsung memaksa Bilal untuk memuji berhala Latta dan Uzza, yaitu berhala yang mereka sembah waktu itu. Tapi apa yang Bilal lakukan? Bilal justru menjawab, lidahku tidak bisa mengatakannya. Mendengar jawaban itu, Umayyah semakin geram. Dia pun kembali menyiksa Bilal dengan siksaan yang lebih menyakitkan. Akhirnya, kabar tentang penyiksaan Bilal sampai juga ke telinga Abu Bakar As-Siddiq. Singkat cerita, Abu Bakar datang lalu membeli Bilal dari Umayyah. Bilal pun akhirnya dimerdekakan. Sejak saat itu, status Bilal berubah dari seorang budak menjadi manusia yang merdeka. Setelah dimerdekakan, Bilal selalu berada di samping Nabi Muhammad dan setia mengikuti apapun yang disampaikan oleh Nabi. Sama halnya, saat Nabi memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke Madinah, maka Bilal pun turut hijrah. Nah, setelah hijrah ke Madinah, perjalanan Bilal sebagai muazin pertama di dunia pun dimulai. Tapi yang jadi pertanyaannya sekarang, kenapa Nabi memilih Bilal sebagai muazin? Kenapa bukan sahabat yang lain? Penasaran? Yuk, kita lanjut ke kisahnya. Suatu hari ketika Masjid Nabawi baru aja selesai dibangun dan syariat azan mulai diperintahkan oleh Allah, Rasulullah pun menetapkan bahwa sebelum salat wajib, azan harus dikumandangkan. Nah, saat itulah Bilal bin Rabah ditunjuk oleh Rasulullah untuk mengumandangkan azan pertama di dunia.
Berikut adalah alasan yang membuat Rasulullah memilih Bilal sebagai muazin pertama di dunia. Pertama, suara Bilal lantang dan merdu. Kedua, Bilal ini sangat disiplin. Ketiga, Bilal sangat menghayati kalimat-kalimat azan. Setiap kata yang diucapkannya penuh dengan keyakinan dan ketulusan. Sejak saat itu, Bilal dikenal sebagai muazin ar-Rasul, muazin pertama dalam sejarah Islam. Tapi meskipun mendapatkan tugas yang begitu mulia, Bilal tetap rendah hati, enggak pernah sombong. Bahkan setiap dirinya dipuji, Bilal selalu berkata, "Aku tiada lain hanya seorang laki-laki Habasyah, yang dahulunya adalah seorang budak." Selain menjadi muazinnya Rasulullah, ternyata Bilal juga diangkat sebagai bendahara di Baitul Mal. Tugasnya? Untuk mengelola harta kaum muslimin dengan amanah dan penuh tanggung jawab. Nggak cuman itu, Bilal juga nggak pernah absen dari medan perang. Setiap kali Rasulullah SAW berangkat berjihad, Bilal selalu ikut di barisan terdepan. Salah satu momen heroiknya terjadi di Perang Badar, di mana Bilal ikut membakar semangat kaum muslimin untuk melawan kaum kafir Quraisy. Dan puncaknya terjadi di saat Fathul Makkah atau penaklukan kota Mekah. Rasulullah dan 10.000 pasukan muslimin berhasil merebut kembali kota suci itu tanpa ada pertumpahan darah. Setelah memasuki Masjidil Haram, Rasulullah langsung memanggil Bilal, lalu memerintahkannya naik ke atap Ka'bah untuk mengumandangkan azan. Maka Bilal pun langsung melangkahkan kakinya dan naik ke atas Ka'bah. Dengan suaranya yang lantang, azan pertama pun dikumandangkan di kota Mekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah bertahun-tahun Islam ditindas di sana, akhirnya kota ini dapat ditaklukkan. Waktu Rasulullah SAW masih hidup, Bilal tetap menjadi muazin utama. Tidak ada yang bisa menggantikan posisinya dalam mengumandangkan azan. Tapi semuanya berubah saat wafatnya Rasulullah. Hari itu, Bilal berdiri seperti biasanya untuk mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Namun, saat sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tiba-tiba, suara Bilal terhenti. Bilal menangis. Dadanya terasa sesak, suaranya nggak sanggup lagi dia keluarkan. Kerinduan dan kesedihan menyesakkan hatinya. Rasulullah, orang yang paling dicintainya, telah pergi. Kaum muslimin yang mendengar tangisan Bilal pun ikut larut dalam kesedihan. Semua orang ikut menangis karena rasa haru dan rindu kepada Rasulullah. Dalam buku Suwar min Hayatis Sahabah disebutkan bahwa setelah kepergian Rasulullah, Bilal hanya mampu mengumandangkan azan selama 3 hari. Setiap kali sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Bilal langsung menangis. Rasa rindu itu nggak bisa dibendung olehnya. Akhirnya, dengan berat hati, Bilal mendatangi Abu Bakar As-Siddiq yang saat itu menjadi khalifah pengganti Rasulullah. Dengan suara yang lirih, Bilal memohon izin untuk berhenti mengumandangkan azan. Ia merasa tak sanggup lagi meneruskan tugasnya tanpa kehadiran Rasulullah. Mendengar permintaan Bilal, Abu Bakar mulai menatapnya lalu berkata,
"Wahai Bilal, aku tidak akan pernah menurunkan atau mengganti orang-orang yang telah diangkat oleh Rasulullah." Namun, dengan suara yang bergetar, Bilal kembali memohon, "Wahai Abu Bakar, tolong izinkan aku." Abu Bakar pun menjawab dengan tegas, "Tidak, wahai Bilal, engkau nggak boleh berhenti azan kecuali kau punya alasan yang jelas." Mendengar ucapan Abu Bakar, Bilal pun berkata, "Wahai Khalifah, dulu saat Rasulullah masih hidup, aku selalu memanggil beliau saat tiba waktu salat. Begitu juga sebaliknya, saat waktu salat datang, Rasulullah sering mendatangiku dan memanggilku. Lalu aku naik ke atas menara, dan dari bawah, beliau selalu melihatku. Setelah aku selesai azan, Rasulullah menyambutku dengan senyumannya. Wahai Khalifah, sekarang Rasulullah sudah tiada. Setiap kali aku berdiri di menara itu, aku selalu teringat kepada Rasulullah. Aku udah nggak kuat, wahai Khalifah. Aku nggak kuat mengingat semua kenangan bersama Rasulullah." Mendengar ucapan Bilal, Abu Bakar nggak kuasa menahan air matanya. Dia memahami betapa dalamnya kesedihan Bilal. Dengan suara lirih, Abu Bakar pun berkata, "Wahai Bilal, jika memang itu alasanmu, maka silakan. Jika hatimu tidak sanggup, aku tidak akan memaksamu." Setelah mendapatkan izin dari Abu Bakar, Bilal pun meninggalkan Madinah. Ia memutuskan untuk pergi ke Syam. Bilal menetap di Syam dalam waktu yang sangat lama. Selama dia meninggalkan Madinah, Bilal nggak pernah sekalipun kembali ke sana. Pada suatu malam, Bilal bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Dalam mimpinya, Rasulullah berkata, "Wahai Bilal, sudah lama engkau tidak datang ke Madinah. Sudah lama engkau nggak mengunjungiku." Nggak lama setelah itu, Bilal pun terbangun. Seluruh tubuhnya bergetar hebat. Air mata mengalir deras di pipinya. Sampai-sampai keluarganya merasa ketakutan. Dengan rasa cemas mereka bertanya, "Ada apa, wahai Bilal?" Dengan suara yang bergetar, Bilal menjawab, "Tadi aku mimpi bertemu dengan Rasulullah. Beliau menegurku karena aku udah lama tidak mengunjunginya di Madinah. Sungguh, aku belum pernah merasakan ketakutan seperti ini." Mendengar itu, keluarga Bilal langsung berkata, "Bilal, mungkin sudah waktunya engkau berziarah ke makam Rasulullah. Sudah saatnya engkau kembali ke Madinah. Pergilah, Bilal." Maka, di hari itu juga, Bilal langsung pergi ke Madinah. Setelah melewati perjalanan yang panjang, akhirnya Bilal pun mulai memasuki kota Madinah. Terlihatlah oleh matanya bukit-bukit dan pemukiman masyarakat yang semakin ramai. Saat Bilal mulai memasuki kota Madinah, air mata langsung mengucur deras dari matanya. Setiap sudut kota yang dia lihat, seolah Rasulullah ada di sana. Setiap bangunan yang dia lihat, seolah Rasulullah ada di sana. Semua yang ada di Madinah mengingatkan Bilal kepada Rasulullah. Kenangan indah bersama Rasulullah benar-benar membekas di hati Bilal bin Rabah. Bilal terus melanjutkan perjalanannya hingga sampai di kuburan Nabi Muhammad. Dengan suara yang udah parau, Bilal mengucapkan salam. "Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Habiballah, Assalamu alayka ya Nabi Allah." Bilal kemudian terduduk di depan kuburan Nabi Muhammad. Dia menangis, lalu menggulingkan wajahnya di atas kuburan Rasulullah. Tiba-tiba dari arah belakang, ada orang yang mengelus-elus kepala Bilal. Bilal pun menoleh ke belakang. Ternyata di sana sudah ada Abu Bakar dan Umar. Maka Bilal pun berdiri dan memeluk kedua sahabatnya itu. "Wahai Bilal, apa yang membuatmu menangis?" Bilal pun menjawab, "Wahai Khalifah, saat ini aku merasa sangat ketakutan. Aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Dalam mimpi itu, Rasulullah menegurku. Karena aku udah lama nggak mengunjunginya di Madinah, aku takut Rasulullah akan meninggalkanku."
Mendengar ucapan Bilal, Abu Bakar pun berkata, "Wahai Bilal, ketahuilah, air mata orang yang pernah menangis karena merindukan Rasulullah tidak akan pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Dan engkau Bilal, engkau adalah orang yang tidak akan pernah ditinggalkan oleh Rasulullah." Mendengar perkataan Abu Bakar, hati Bilal mulai kembali tenang. Setelah sekian lama nggak bertemu dengan Abu Bakar dan Umar, Bilal pun larut dalam obrolan yang hangat bersama mereka. Kenangan demi kenangan kembali hadir di benaknya. Di tengah obrolan itu, tiba-tiba Abu Bakar berkata, "Wahai Bilal, mumpung engkau ada di Madinah, bagaimana kalau engkau azan lagi? Orang-orang sudah merindukan suaramu." Mendengar itu, Bilal terdiam. Perlahan dia mulai melihat ke arah menara, tempat yang dia gunakan dulu saat mengumandangkan azan. Kemudian, pandangannya beralih ke makam Rasulullah. Saat itu juga, air mata Bilal kembali mengalir deras. Dengan suara yang bergetar, Bilal berkata, "Tidak wahai Khalifah, tidak wahai Umar, aku belum sanggup." Enggak lama setelah itu, beberapa anak kecil berlarian melewati makam Rasulullah. Lalu dua di antaranya mendatangi Bilal dan menggenggam tangannya, satu di sebelah kirinya dan satunya di sebelah kanan. Dengan suara yang polos, kedua anak itu menyapa Bilal. "Wahai muazin kakekku, bagaimana kabarmu?" Bilal terkejut. Dia menoleh dan mendapati bahwa anak yang menggenggam tangan kanannya adalah Sayyidina Hasan, sementara yang di kirinya adalah Sayyidina Husain. Hatinya seketika bergetar. Rasa kaget itu bercampur dengan kebahagiaan yang enggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Seketika Bilal menatap keduanya dengan mata yang berkaca-kaca. Lalu, dengan penuh haru, Bilal mengangkat tangannya. "Ya Allah, terima kasih ya Allah, aku merindukan kekasihmu, dan engkau kirimkan kepadaku orang yang paling dicintainya." Kemudian Bilal menghadap ke arah Hasan yang berdiri di samping kanannya. Bilal menatap wajah Hasan dengan penuh kasih sayang. Setelah itu, Bilal menoleh ke arah kirinya. Dia melihat kaki Sayyidina Husain. Bilal melakukan hal itu berulang-ulang kali. Ketahuilah wahai sahabat seiman, wajah Sayyidina Hasan sangat mirip dengan wajah Rasulullah. Sedangkan kaki Sayyidina Husain sangat mirip dengan kakinya Rasulullah. Dengan penuh haru, Bilal memeluk keduanya. Setelah itu, Bilal berkata, "Ya Rasulullah, sungguh bau keringatmu aku temukan di tubuh cucu-cucumu." Lihatlah sahabat seiman, betapa besarnya cinta Bilal bin Rabah kepada Rasulullah. Setiap hal yang berkaitan dengan Rasulullah, dia nggak pernah melupakannya. Bahkan, tingkat aroma keringat Rasulullah pun masih membekas di dalam ingatannya. Masya Allah, itulah bentuk kecintaan yang sangat tinggi kepada seorang kekasih. Nggak lama kemudian, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain berkata, "Paman Bilal, kami ingin mendengar engkau mengumandangkan azan." Bilal merasa bingung. Dia mulai menoleh ke arah Abu Bakar, lalu dia menoleh ke arah Umar. Abu Bakar dan Umar kemudian berkata, "Lakukanlah wahai Bilal." Mendengar ucapan Abu Bakar dan Umar, Bilal langsung menatap ke arah Hasan dan Husain. "Wahai cucu-cucu kesayangan Rasulullah, sebelum kalian memintaku untuk azan, khalifah dan wakilnya udah memintaku lebih dahulu, tetapi aku menolak permintaan mereka. Namun sekarang, karena yang memintaku adalah cucunya Rasulullah, aku tidak berani menolaknya. Aku takut kalau sekarang aku menolak permintaan kalian, Rasulullah akan menolak azanku di depannya di surga nanti." Setelah Bilal berkata seperti itu, maka jadwal azan pun langsung ditentukan untuk Bilal. Ketika tiba saatnya, beberapa orang yang sudah mengetahui kedatangan Bilal, mereka datang ke masjid untuk menunggunya.
Dalam riwayat disebutkan bahwa Bilal azan di waktu sahur atau di waktu subuh. Di saat sudah memasuki waktu salat, tiba-tiba seseorang berdiri. Orang itu bertubuh kurus dan kulitnya hitam. Semua mata tertuju kepadanya. Orang-orang melihat Bilal berdiri di tempat biasanya dia mengumandangkan azan. Dan seketika itu, suasana berubah menjadi hening. Semua orang yang hadir mulai teringat kepada Rasulullah. Air mata pun mulai berjatuhan. Seperti inilah pemandangan yang dulu pernah mereka saksikan saat Rasulullah masih hidup. Maka Bilal pun mulai mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berbarengan dengan suara azannya Bilal, suasana di Madinah seolah terasa seperti Rasulullah sedang berada di antara para sahabat. Hembusan angin dan hawa perasaan yang kuat seolah menghadirkan kembali masa-masa saat Rasulullah masih hidup. Semua orang menangis tersedu-sedu, menitikkan air matanya. Bahkan beberapa di antara para sahabat ada yang berjatuhan pingsan. Dan sebagian orang mulai bertanya-tanya, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibangkitkan kembali? Dulu, ketika mereka mendengar suara Bilal melantunkan azan, pasti Rasulullah ada di dekatnya. Namun ketika Rasulullah wafat, Bilal menghilang dan gak tahu kemana. Jadi sekarang, saat mereka mendengar suara Bilal yang sudah lama hilang, orang-orang merasakan seolah-olah Rasulullah hadir kembali di sekitar mereka. Kemudian sampailah pada kalimat, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiba-tiba suara Bilal mulai terhenti. Setelah menyebut nama Muhammad, Bilal pun jatuh pingsan. Bilal tidak mampu menahan rasa rindunya kepada Rasulullah. Saat Bilal mulai siuman, dia hanya berkata, "Lanjutkan azannya. Aku tidak mampu lagi untuk melanjutkannya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh."